Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami, untuk boleh kami memahami kebenaran-Mu dan juga mampukan kami menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pada pasal 11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulalah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memulihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak akan mati?" Maka masih gulalah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ketika Tuhan sulit untuk dipahami. Saudara-saudara, Alkitab yang kita baca ini menceritakan tentang kisah Lazarus, di mana dia memiliki 2 orang saudari, yaitu Marta dan Maria. Saudara yang Tuhan kasihi, pada bagian pertama pada pasal 11 ini dikatakan bahwa Maria adalah orang yang pernah meminyaki kaki Yesus. Lazarus dijelaskan pada kisah ini adalah seorang yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Artinya bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun ada kalanya, dan kita boleh melihat pada bagian ini, orang yang dikasihi Tuhan itu pernah merasakan satu hal yang sangat memilukan hati. Bahwa ketika Lazarus ini sakit, Maria dan Marta telah mengutus orang untuk memberitakan kabar kepada Tuhan Yesus yang saat itu sedang mengajar banyak orang di tempat lain, sedang menyembuhkan orang sakit di tempat lain. Lalu Maria dan Marta mengutus orang menyampaikan kepadanya bahwa yang engkau kasihi, dalam pengertian bahwa Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Itu memberitahukan bahwa Lazarus sakit membutuhkan pertolongan Tuhan. Lalu bagian ini kita boleh melihat di atasnya dikatakan ketika Yesus mendengar berita itu, dia sudah tahu bahwa Lazarus sakit. Bahkan dikatakan bahwa ketika pemberita itu datang kepadanya, Yesus justru menunda 2 hari untuk tidak datang ke sana. Dan selama itu dia tetap mengajar. Dia tak menyembuhkan orang lain, sementara di sana ada sahabatnya, ada orang yang dia kasihi sedang terbaring sakit. Dan sampai pada akhirnya kita boleh mendengarkan dan juga membaca dari bagian ini bahwa
Maria dan Marta terus seolah menunggu dan menunggu. Dan sampai akhirnya ternyata Lazarus itu mati tanpa kehadiran Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Sebagai manusia, mungkin Maria dan Marta mengharapkan Tuhan untuk datang karena mereka memberitahukan kepada Tuhan bahwa Lazarus sakit. Dia membutuhkan pertolongan, engkau sanggup memberikan kesembuhan baginya. Tapi Yesus memiliki kesibukan lain, mengajar orang lain di sana, menyembuhkan orang lain di sana. Tapi tidak datang ke Betania untuk menyembuhkan sahabatnya itu, orang yang dia kasihi itu. Mungkin setiap waktu, mungkin begitu seringnya Maria dan Marta untuk melihat keluar, apakah guru kita, apakah Yesus itu sudah datang. Tapi ternyata sampai sore besoknya kembali tetap tidak datang. Habislah waktu dan ajal menjemput Lazarus, dia mati. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, betapa sedihnya saudaranya Lazarus itu, yaitu Maria dan Marta pada waktu itu. Mereka yang mengharapkan Tuhan, tapi Tuhan tidak datang-datang. Lalu dengan hati yang pedih mereka memakamkan Lazarus tanpa kehadiran Tuhan ada di sana. Dan selanjutnya Alkitab yang kita boleh baca bagian sebelumnya, dari pasal 11 ini, dikatakan kepada kita bahwa Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tahu sebenarnya Lazarus sudah mati. Dia berkata, Lazarus sedang tidur. Murid-muridnya berkata, ya kalau dia tidur nanti dia akan sembuh, dia akan bangun. Lalu Tuhan menegaskan kembali bahwa Lazarus sudah mati. Lalu kemudian barulah mereka pergi untuk melihat Lazarus. Itu berarti sudah 4 hari Lazarus dibaringkan di kubur, baru mereka datang. Baru Tuhan Yesus datang setelah 4 hari. Saudara-saudara, ketika dalam perjalanan mendekati rumah dari Maria dan Marta, maka Maria mendengarkan Yesus datang. Dia keluar menyongsong Yesus dan dia bercakap dengan Tuhan Yesus dengan berkata, jika sekiranya engkau ada di sini, saudaraku itu tidak akan mati. Saudara terkasih nama Tuhan, itulah konsep waktunya Maria. Seolah sudah terlambat, seolah sudah tidak ada lagi harapan, sudah terlambat, sudah mati. Tapi jika engkau kemarin ada sebelum dia mati, dia akan hidup. Dia tidak akan apa-apa. Sulit memang memahami Tuhan di dalam penderitaan, dalam kesulitan. Saudara-saudara, kemudian Yesus berkata dia akan dibangkitkan. Maria berkata, iya, saya tahu engkau punya kuasa. Dan saya tahu dia juga akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan. Kemudian saudara-saudara, orang pergilah kepada Marta untuk memberitahukan bahwa Yesus sudah datang. Marta pun mengatakan hal yang sama setelah bertemu dengan Yesus. Jika engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Dia akan tetap hidup. Saudaraku, demikian halnya dengan kita semua. Terkadang kita sulit memahami Tuhan di waktu-waktu tertentu. Sama seperti Maria dan Marta yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri tahu bahwa mereka membutuhkan kesembuhan bagi Lazarus. Dan Tuhan tidak memberikan itu pada waktu itu juga. Di tempat lain justru Yesus menyembuhkan orang sakit yang mungkin tidak begitu kenal sebelumnya. Kalau mungkin itu terjadi bagi kita, mungkin kita akan bertanya-tanya, Tuhan mungkin tidak mengasihi saya lagi. Tuhan tidak peduli lagi kepada saya. Saya sudah memohon berulang-ulang, meminta berulang-ulang. Apakah dia tidak tahu saya butuh dia? Apakah dia tidak tahu bahwa saya butuh pertolongannya? Mengapa semua ini terjadi bagi kami? Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, dalam situasi-situasi seperti itu, setelah 4 hari, maka Tuhan datang di sana. Lalu Tuhan mengadakan mujizat sangat luar biasa di sana. Orang-orang berkata-kata satu dengan yang lain. Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah orang ini agar Lazarus itu tidak mati? Dan Tuhan pada bagian ini jelaskan bahwa dia masih gulak, artinya sangat sedih hatinya, menangis, sangat terharu.
Dan dia tahu bahwa kuasa Tuhan yang ada padanya, yaitu karena dia adalah Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan harus dinyatakan pada waktu itu pula. Lalu mereka pergi ke kubur itu. Lalu dia meminta bahwa supaya batu penutup kubur itu untuk digulingkan atau dibuka kembali. Lalu dikatakan kepadanya bahwa dia sudah terbaring 4 hari. Itu menggambarkan bahwa Lazarus sudah mulai berbau busuk. Ini menggambarkan suatu larangan, Tuhan tidak usah buka lagi. Dia sudah membusuk di sana. Tuhan tidak usah lagi, karena mereka berpikir bahwa Tuhan tidak membangkitkan dia. Mungkin Tuhan hanya ingin melihat wajahnya. Mungkin Tuhan hanya melihat bagaimana orang ini telah menderita dan bahkan telah mati. Saudara, tapi Tuhan katakan, buka kubur itu, gulingkan batu itu. Setelah digulingkan, maka Tuhan Yesus, setelah dia mengucap syukur dan berdoa kepada Bapanya, dia berserulah, Lazarus keluarlah. Lalu Lazarus keluar, masih ada kain kapan, masih ada kain peluhnya. Lalu meminta orang-orang di sana untuk membuka kain kapan itu dan membuka kain peluh itu. Lalu dengan demikian diizinkan untuk pergi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini kita melihat bahwa terkadang memang kita sulit memahami Tuhan. Terkadang bahwa kita memaksakan waktu kita, konsep kita kepada Dia. Dan pada bagian ini, seolah-olah Dia datang terlambat. Seolah-olah Dia tidak peduli kepada apa yang dialami oleh Maria dan Marta. Tetapi saudara-saudara terkasih nama Tuhan, Dia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Dia tidak pernah melupakan orang yang percaya kepadanya. Dia selalu mengingat orang-orang yang begitu setia, orang yang mengasihi Dia. Ketika orang meminta pertolongannya, bukan Dia tidak mau tolong, tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Sungguh, Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita mengingat kembali tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini, selama 33 tahun usianya di muka bumi ini, hampir 30 tahun, kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama itu. Kemudian 3 tahun terakhir sebelum Dia disalibkan, barulah kita mendapatkan kabar dari Alkitab, Dia menunjukkan kuasa mujizat Tuhan, memberitakan Injil, dan mempertobatkan banyak orang, memperkenalkan jalan keselamatan dan hidup dalam dirinya kepada banyak orang, memilih murid-murid, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Jadi ada 30 tahun yang seolah-olah terbuang secara sia-sia. Seolah-olah. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, demikian pun dengan hidup tokoh lain dalam Alkitab kita. Bagaimana dengan tokoh Abraham, dipanggil bukan pada ketika dia masih muda belia. Bagaimana dengan tokoh Musa, dipanggil untuk memimpin pada sudah usia yang sudah cukup tua. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mengapa? Karena memang Tuhan punya waktu yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan adalah rancangan yang terbaik. Tidak ada kata terlambat. Dia selalu melakukan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan jika seandainya Yesus datang pada hari di mana Lazarus sakit, lalu Dia menyembuhkan, mungkin orang lain akan berkata-kata, tapi pun dapat menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketika Dia datang, setelah Lazarus dikuburkan, bahkan setelah 4 hari, di mana orang berpikir itu sudah berbau busuk, sia-sia untuk membuka kubur itu kembali, membuka pintu kubur itu, maka ketika itu mujizat Tuhan itu terjadi, ketika Dia hidup kembali, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang manusia pun, baik dahulu sebelum itu bahkan sampai hari ini. Itu berarti kisah ini menjadi satu kisah yang sangat luar biasa, kisah yang sangat agung, kisah yang sangat-sangat memberkati banyak orang, bahwa bahkan Tuhan peduli kepada umatnya, walaupun seolah-olah
terlambat, seolah-olah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Ini juga mengingatkan kepada kita, jika sampai hari ini kita masih berharap kepada Tuhan, tetapi pengharapan itu, pertolongan itu belum tiba, bukan berarti Tuhan tutup mata. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan tidak mau tolong. Tetapi menunggu waktunya Tuhan. Waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Saudara-saudara, kita semua sedang menantikan bagaimana penyelesaian masalah COVID-19 ini. Bagaimana supaya wabah ini boleh berhenti dan tidak lagi menjadi masalah bagi dunia. Kita masih menantikan sampai hari ini. Kita mengharapkan Tuhan untuk memberikan pertolongannya. Dan sampai hari ini memang pertolongannya sudah mulai terlihat. Dan sangat terlihat jelas begitu banyak orang yang sudah sembuh. Obat sudah ditemukan. Mungkin sebentar lagi kita akan mendengarkan bahwa vaksin sudah ditemukan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tapi kita berharap mungkin lebih daripada itu. Kita berharap bahwa virus ini hilang dari muka bumi. Itu mungkin pengharapan kita. Tapi sampai hari ini itu belum kita dapatkan. Jawaban itu belum kita terima. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Demikian pun dengan orang-orang yang berduka karena masalah ini, atau orang yang saat ini terinfeksi. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong saudara. Bukan Tuhan tidak peduli kepada saudara. Bukan Tuhan tidak peduli kepada gerejanya yang sampai pada hari ini beribadah di rumah-rumah. Bukan Tuhan tidak peduli kepada jemaatnya yang sudah merindukan untuk berkumpul kembali di rumah Tuhan. Tuhan peduli, saudara-saudara. Tuhan mau memberikan pertolongannya. Tapi ada kalanya kita harus menanti, menunggu Tuhan untuk memberikan jawabannya, menunggu Tuhan untuk memberikan pertolongannya, mujizatnya kepada kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita harus lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, haruslah anak-anak yang berpengharapan kepada Bapaknya. Alkitab mengatakan, bahkan kita orang tua atau bapa di dunia ini selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan tidak pernah memberikan ular kepada anak kita yang meminta ikan, atau memberikan batu ketika dia meminta roti. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita bahkan sebagai bapa duniawi ini, bapa di dunia ini, kita selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Kita mengenalnya sebagai Bapa yang maha baik, Tuhan yang maha kasih. Demikian pun dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat terdekat dengan kita. Yesus sahabat kita. Kita memiliki lagu dalam Kidung Jemaat, Yesus kawan yang sejati. Dialah kawan yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kedatangannya di dunia ini, dikatakan kepada kita Sang Immanuel, artinya yang menyertai kita. Bukan orang atau bukan Tuhan yang hanya datang untuk menjenguk kita, tapi Dia yang tinggal bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan orang percaya. Dan hari ini, tatkala kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, tantangan, pergumulan, Tuhan ada di sana, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan dari semua itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu, kuatkan hatimu, tegar di dalam Tuhan, pandanglah kepada Tuhan yang memberikan belas kasihan, bersabar menantikan apa yang Tuhan akan buat. Segalanya Tuhan akan buat yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak tidur, saudara. Dia sedang bekerja, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, kiranya apa yang kita renungkan pada siang hari ini, itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami tahu Engkau Allah kami yang tidak pernah terlambat. Kami tahu Engkau Allah kami yang selalu peduli. Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Dalam kerinduan kami sebagai umat Tuhan, segeralah menghalaukan, menghentikan virus COVID-19 ini Tuhan, wabah ini dari muka bumi, dari Indonesia. Segeralah memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit.
Segeralah Engkau memulihkan kesehatan mereka yang saat ini Tuhan terjangkit karena pandemi ini ya Bapa. Segeralah memberikan pertolongan bagi bangsa kami, bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini berseru-seru memohon pertolongan-Mu. Segeralah Engkau memberikan pertolongan bagi orang-orang yang terdampak baik secara ekonominya. Itu adalah harapan kami, itulah doa kami. Tapi kami tahu Engkau tidak akan pernah terlambat. Engkau memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami pasti menerima pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kiranya kita diberkati dalam hidup kita dan tetap di dalam Kristus Tuhan. Bersyukur kepada Dia, beribadah kepada Dia, tetap teguh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.